Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan share beberapa ide bisnis buat kalian yang hobi banget traveling. Jadi buat kalian yang hobi banget traveling, pergi ke sana ke sini atau ke tempat wisata mana, mengunjungi wisata-wisata yang baru di luar kota maupun di dalam kota, baik di dalam maupun di luar negeri, kalian bisa banget jadikan hobi traveling kalian menjadi sebuah ide bisnis yang tentunya menghasilkan banget bagi kalian. Apa saja ide bisnis buat kalian yang hobi traveling? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian terus mendapatkan tips-tips seputar ide-ide bisnis online dan juga affiliate marketing dan apapun yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan uang dari internet tanpa modal sama sekali. Jadi klik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan videonya. Oke, thank you buat yang udah subscribe dan sekarang kita akan lanjut ke videonya. Ide bisnis yang pertama yaitu souvenir khas. Maksudnya kalian yang hobi traveling tentunya tahu dong kalau misalnya kalian mengunjungi sebuah tempat wisata, terutama yang di luar kota atau bahkan di luar negeri, kalian tentunya tahu dong ada beberapa souvenir atau benda-benda atau makanan bahkan khas dari daerah tersebut. Misalnya buat kalian yang sering banget liburan ke Bali, kalian tentunya tahu dong souvenir yang ada di Bali, yang khas dari Bali itu apa saja, makanan khas Bali itu apa saja. Nah, itu bisa kalian jadikan ide bisnis untuk kalian jual. Contohnya buat kalian yang hobi banget traveling ke Jogja, kalian bisa banget jualan produk-produk khas Jogja. Kalian bisa cek link di description box di bawah. Aku sudah kasih beberapa oleh-oleh khas Jogja yang bisa kalian jual nantinya. Cek link di description box di bawah. Kemudian ide bisnis yang selanjutnya adalah clothing line. Nah, buat kalian yang hobi traveling, biasanya kan mungkin kalian menggunakan baju-baju atau menggunakan istilahnya pakaian yang khas untuk traveling. Misalnya kaos bertuliskan apa kayak gitu. Kemudian buat yang hobi naik gunung, traveling ke gunung itu ada kaos yang kayak gimana kayak gitu. Kemudian dan juga bisa berkaitan dengan souvenir khas tadi. Misalnya kalian bisa bikin jasa atau usaha kaos Bali katakanlah, atau kaos Jogja, atau kaos daerah tertentu, kaos Jawa Timur katakanlah kayak gitu. Nah, kalian bisa bikin clothing line seperti itu. Biasanya turis-turis atau bule-bule itu beli kaos untuk dipakai saat mereka liburan ke daerah tertentu. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, kalau kalian sering liburan nih ke tempat-tempat tertentu, misalnya ke daerah-daerah tertentu, nah kalian bisa tahu tuh kaos yang unik dari daerah itu kayak gimana. Itu bisa jadi peluang bisnis buat kalian karena nggak banyak yang tahu. Kalau misalnya kalian sering traveling, harusnya kalian tahu itu. Kemudian yang ketiga adalah jual atau sewa peralatan travel. Jadi peralatan travel itu seperti kalau misalnya kalian suka naik gunung, biasanya kan bawa peralatan seperti tas, kemudian alat-alat untuk misalnya menghindari diri dari bahaya atau alat untuk mendaki itu seperti apa. Kalau misalnya kalian suka traveling, terutama naik gunung, tentunya kalian tahu dong alat-alatnya kayak gimana dan belinya di mana, dan kalian bisa sewakan alat-alat itu. Contohnya misalnya kalian sudah punya nih, dulu sudah beli, sering banget traveling. Nah, kalian bisa sewakan. Karena banyak sekali traveler pemula yang mereka itu masih belum tahu. Misalnya pengen naik gunung, nah mereka itu harus pakai apa, harus perlengkapannya apa, itu mereka biasanya nggak tahu. Nah, itu peluang banget bagi kalian yang hobi traveling, terutama naik gunung. Gak hanya peralatan, mungkin kalian bisa juga jual produk-produk yang khas, misalnya kayak tas buat naik gunung, atau bandana buat naik gunung, atau gelang buat naik gunung, atau kalung buat pecinta gunung katakanlah. Nah, kayak gitu bisa kalian jual. Gak hanya gunung, misalnya kalian ke pantai, itu peralatan misalnya surfing atau ban karet ya kalau nggak salah. Nah itu, terus kemudian celana renang, atau ya kalian bisa jual karena kalian sering traveling, harusnya kalian tahu dan mungkin kalian sudah punya. Itu jadi salah satu peluang bisnis buat kalian yang hobi traveling. Kemudian ide bisnis yang keempat yaitu review tempat wisata. Well, sebenarnya traveler pemula termasuk aku pribadi, saat aku mau pergi ke suatu tempat, jujur aku sering banget ngelihat reviewnya dulu. Misalnya pengen ke salah satu kota, tempat wisata di salah satu kota, aku selalu ngelihat reviewnya dulu. Entah itu review dari Google, review dari YouTube dan sebagainya. Nah, kalian bisa bikin misalnya blog atau artikel yang memuat review-review tempat wisata.
Nah, karena kalian hobi traveling, kalian tentunya tahu dong tempat-tempat wisata yang bagus ini di mana aja. Keunikan tempat wisata ini tuh apa aja. Nah, kalian bisa bikin artikel dan nanti kalian bisa bikin websitenya. Atau kalian bisa bikin video, kemudian kalian upload di YouTube. Atau kalian bisa bikin review-review singkat, kalian upload di TikTok ataupun Instagram. Nah, nantinya kalian bisa dapatkan uang dari sana. Atau kalian juga bisa menjadi tour guide. Nah, kalau misalnya kalian paham banget nih tempat wisata tertentu, misalnya di beberapa tempat wisata di daerah A katakanlah, itu kalian paham banget tuh tempat wisatanya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana, kalian bisa jadi tour guide. Atau buat kalian yang punya modal, kalian bisa bikin tour and travel karena mungkin sudah banyak tour and travel, tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang suka online, orang yang paham tentang online, kalian bisa banget bikin tour and travel secara online. Kayak gitu, karena memang nggak banyak tour and travel yang mengarah ke online. Mungkin ada beberapa, tapi bagiku pribadi, bagi traveler pemula kayak aku, itu ngelihatnya kurang bagus untuk pemesanan maupun lihat paket-paket tour and travel kayak gitu, beli tiket dan sebagainya. Itu beberapa perusahaan tour and travel itu menurutku pribadi itu sangat kurang dari sisi online-nya. Nah, kalian bisa masuk peluang ini gitu. Kalian bisa masuk ke ranah ini. Kalian bisa bikin website yang bagus, atau misalnya kalian juga bisa bikin jasa konsultasi dulu. Jadi orang yang mau traveling, misalnya pengen liburan ke mana, ke Labuan Bajo atau kemana, itu bisa konsultasi dulu. Ini tempatnya kayak gimana, kemudian nanti di sana itu ada apa aja, kemudian nanti biayanya itu berapa aja, bisa berapa orang, terus agendanya nanti itu kalau misalnya 2 hari atau 3 hari itu ngapain aja, bisa konsultasi. Karena jujur kalau misalnya konsultasi itu aku jarang banget nemuin yang online. Biasanya kita onsite, datang gitu ke salah satu agen tour and travel, baru kita dijelasin. Tapi yang online ini jujur menurutku sedikit banget gitu loh. Dan ini peluang bagi kalian kalau misalnya kalian bener-bener bisa membesarkan jasa tour and travel ini. Apalagi kalian yang hobi banget traveling, karena kalian pasti tahu dong tempat-tempat wisata atau misalnya wahana-wahana di sana, atau apa yang bisa dilakukan di sana nantinya kayak gimana. Karena itu ide bisnis ini memang khusus buat kalian yang hobi banget traveling. Oke teman-teman, itu tadi beberapa ide bisnis untuk kalian yang hobi banget traveling. Kalau misalnya kalian pengen tahu contoh bisnisnya itu kayak gimana sih, kalian bisa cek link di description box di bawah. Nanti ada beberapa produk contoh yang bisa kalian jadikan rujukan. Oh, kayak gini toh bisnis yang bergerak di traveling itu. Nah, kalian bisa cek link di description box di bawah. Dan semoga membantu teman-teman, dan semoga ide bisnis yang bisa aku berikan salah satunya bisa jadi pilihan bagi kalian untuk menjalankan bisnis. Dan aku saranin banget bisnisnya bisa di online kan, kayak gitu. Sebelum aku tutup, sebenarnya traveling ini aku pribadi adalah traveler pemula. Nah, pada waktu aku pergi ke suatu tempat, jujur aku kesulitan banget secara online untuk itu tadi, untuk konsultasi, untuk nyari oleh-oleh, untuk misalnya nyari clothing line, untuk sewa peralatan travel dan sebagainya. Di online itu aku pribadi tuh belum menemukan kayak gitu, belum menemukan yang cocok kayak gitu. Kalau untuk tiket ya gampang. Jujur aku ada beberapa aplikasi untuk pesen booking tiket hotel gitu, tapi untuk itu tadi, untuk wisatanya, untuk souvenirnya, untuk penjelasannya nanti kayak gimana, untuk tour guide-nya itu aku pribadi masih belum menemukan yang pas. Nah, ini peluang bagi kalian yang pengen bisnis di bidang traveling. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.